Gua salah satu orang yang nggak percaya ketika motor itu ditembus dengan harga 150 juta. Alasannya kenapa ya, nggak, menurut gua kayaknya sih ya, R-King itu belum pantas dengan harga nilai kalau tembus di atas 100 juta. Oke, guys. Jadi minggu ini kita digegerkan sama motor R-King yang tembus 180 juta. Anjir, mantap. Jadi gue mau ngobrol sedikit lah ya sama teman-teman. Teman-teman sepakat nggak kalau itu real dengan harga 180 juta? Tulis di kolom komentar, nanti mau alasannya apa, percaya atau tidak percayanya, mangga tulis di kolom komentar. Jadi ini opini gua aja. Jadi sekarang kalau berbicara motor R-King itu sudah memasuki ranah hobi. Jadi kalau berbicara masalah uang, itu kita udah nggak pasti, kalau namanya hobi udah nggak jelas, udah nggak hitung-hitungan ya kan. Terus namanya hobi lagi, minimal itu barang memiliki nilai plus. Jadi ini bukan yang pertama. Tembus harga R-King dengan harga fantastis itu bukan yang pertama. Yang pertama itu ada di 80 juta tahun 93 kalau nggak salah, itu punyanya Bang Arif. Itu karena barangnya memiliki nilai spesial, nilai plusnya adalah motor itu ternyata bawaan lahir, semua spare partnya bawaan lahir dan sudah jelas itu original gitu. Yang pertama memang sampai bannya ternyata itu bawaan lahir, masih worth it menurut gua. Terus yang kedua adalah di tahun 2020 juga kita digegerkan sama R-King yang tembus dengan harga 150 juta. Nilai plusnya apa? Di 150 juta itu dengan motor R-King spesial edisi ternyata NOS. Jadi NOS itu dari baru nggak dipakai-pakai cuy. Jadi gua salah satu orang yang nggak percaya ketika motor itu ditembus dengan harga 150 juta. Alasannya kenapa ya, nggak, menurut gua kayaknya sih ya, R-King itu belum pantas dengan harga nilai kalau tembus di atas 100 juta. Makanya saking gua nggak percayanya, karena gua dekat sama Bang Arif, langsung gua telepon Arif Priuk ya. Kalau teman-teman pengen tahu Arif Priuk apa, bisa follow Instagramnya Arif Priuk. Nah, jadi beliau itu salah satu pemain R-King terutama di orisinil gitu. Jadi jual belilah unit. Nah, yang balik lagi dengan harga 150 juta, gue nggak pure sepenuhnya percaya ketika itu. Nah, langsung karena gue udah dekat sama dia, gue berangkat bareng dengan hobi yang sama, jadi gue sering ketemu dan gue punya nomor kontak teleponnya, gue WhatsAppan. Terus yang bener lu bikin hoak, gue cerita gitu, gue bercerita seperti itu, lu bikin hoak ini dengan harga 150 juta. Dia menjelaskan motor ini begini, spesifikasinya begini, dan yang belinya ternyata ya bisa dibilang sultan tadi itu, karena udah ranah hobi, jadi nggak hitung-hitungan lagi masalah duit. Oke, itu bisa gue terima, dan ternyata memang motornya benar-benar spesial. Satu, memang motornya edisi keluaran spesial edisinya dari R-King. Terus yang kedua, motor itu NOS, jadi QC-nya itu checklist baut itu masih ada cuy. Wah, gue juga kagum sama kondisi motor itu. Ada ya motor yang masih seperti itu, ternyata masih ada. Nggak tahu nih kalau dari Sabang sampai Merauke apa masih ada gitu ya barang-barang yang benar-benar NOS dari baru beli dan nggak dipakai gitu. Dan di minggu ini kita digegerkan lagi dunia otomotif dengan R-King dengan harga sangat fantastis cuy, 180 juta. Oke. Teman-teman dari Instagram, teman-teman sama-sama penghobi dengan gua, itu ternyata banyak banget yang repost bahwa motor itu tembus dengan harga 180 juta. Ya, balik lagi, kalau keuntungan gua pribadi, gua juga hobi, gua juga terjun jual beli di dunia R-King mulai dari spare part atau unitnya. Jadi ya nilai plus sebenarnya buat gua nggak jadi masalah, malah gua seneng gitu kan. Cuman apakah pantas ini dengan harga 180 juta? Menurut opini gua ini sangat tidak pantas. Karena kalau udah harga fantastis, walaupun ranahnya hobi, pasti
masih ada nilai plusnya. Kayak dari awal tadi saya sebutkan itu ada 80 juta nilai plusnya sekian, terus 150 juta nilai plusnya sekian. Apa itu nilai plusnya? Ternyata ya masuk logika menurut gua. Dan yang di minggu ini kita digegerkan dengan motor R-King tembus 180 juta. Oke, saya ingetin lagi buat teman-teman atau bahkan yang jual atau yang beli nonton video ini, itu hak kalian, itu hak Pak Haji mau beli motor seperti itu, terus itu hak penjual mau jual dengan harga segitu, karena kan sudah ada kesepakatan. Mangga. Cuman saya mengingatkan kepada teman-teman yang lain nih, jadi kalau mau beli motor dengan harga fantastis yang masuknya ranah hobi, apa aja sih yang harus dipertimbangkan, atau cari tahulah tentang nilai-nilai plusnya harga motor tersebut gitu. Jadi dari kemarin itu postingan udah banyak banget ya teman-teman R-King pecinta hobi sama dengan saya, nggak tahu dia hanya memanfaatkan keviralan situasi ini gitu di sosial media. Kalau gue sih nggak segampang itu loh cuy, nggak mau langsung wah ini update nih lah karena lagi viral gue update. Gue bukan tipikal orang yang seperti itu, malah gue kepo, masa sih tembus 180 juta. Gue malah justru bukannya ikut update, ikut langsung antusias, walaupun gue memang senang kalau tembus dengan harga 10 juta, malah gue kepo, gila ini dengan harga 180 juta istimewanya apa nih motor gitu cuy. Lagi gue ingetin, ini hanya opini gue, terserah teman-teman yang menonton video ini. Jadi balik lagi ke teman-teman, jadi gue mau hanya mengingatkan aja sih ya. Jadi kalau kita beli sesuatu barang yang sudah masuk yang ranah hobi, minimal kita harus mendalaminya gitu kan ya, sepakat nggak gitu. Nah jadi gue dari kemarin gue itu nunggu postingan selanjutnya, karena kemarin tuh hanya postingannya adanya hanya foto, berupa foto yang gambar motor dan kwitansinya gitu. Kalau menurut gua itu belum bisa dibilang real, karena bisa dimainkan ya, bisa dikategori dimainkan. Jadi gua belum percaya 100% gitu. Lanjut, terus gua cari video, ternyata ada videonya ketika motor itu nih. Jadi pertama gua lihat foto. Ini ini dulu ya, kita review fotonya. Pertama kali itu gue dapat fotonya, oh ini. Pertama gue dapat foto yang viral banget itu ini. Ada captionnya, alhamdulillah atas kepercayaannya Pak Haji, selamat melestarikan R-King, memang raja sepanjang zaman, seperti namanya, harganya masih harga sultan. Hashtag menolak murah 180 juta. Oke, itu ada kwitansinya. Di bawah foto tersebut ada kwitansinya. Jadi ini yang banyak banget di repost sama teman-teman ya, banyak di repost. Ini teman-teman, gue langsung terkejut, wah apa iya gitu. Setelah itu keluar videonya. Ini ada videonya. Ini videonya ketika motor diturunkan dari mobil ala-ala sih. Jadi mobil all bak gitu. Jadi memuat beberapa motor, salah satunya ada motor ini gitu ya. Itu kayaknya Pak Hajinya. Nah ini Pak Hajinya, siap, sandarin langsung. Ini videonya yang viral. Terus gue karena tadi gambar video itu nggak jelas motornya, gue pengen tahu nih nilai plusnya apa, dan nggak ada keterangannya, beda sama yang 150 jutanya yang Bang Arif itu. Karena gue dekat, gue bisa cari tahu bener nggak lo bikin gini, jadi gampang. Dan ternyata dia meyakinkan gue dan itu bisa gue terima. Dan kali ini gue nggak segampang itu, karena gue susah nyari sumbernya ini dari mana, video ini, foto ini sumbernya dari mana. Yang jelas ya harus teman-teman ketahui ya. Jadi dengan terjadinya fenomena ini,
dengan ranking yang harga fantastis ini, satu nilai plus bagi gua adalah gua turut senang karena nilai jual ranking semakin bagus, semakin mahal gitu ya. Terus yang kedua, di sisi lain ternyata ada sisi negatifnya. Kalau dibilang pengetahuan ya, gua udah terjun di dunia ranking, sudah tahu bisa dibilang ranking orisinil atau ranking itu seperti apa. Ternyata ada yang lebih mendalami coy, ada yang lebih mendalami, dan dia malah ketawa. Jadi istilahnya ada yang seneng, ada juga ngebully gitu. Itu jadi ada pro dan ada kontra lah, itu sudah wajar ya, sudah lumrah. Dan dengan terjadinya ini terjualnya motor ini, gua tanda tanya besar gitu, tanda tanya besar. Wow, 180 juta ya, walaupun itu Pak Haji itu sultan, di atasnya sultan lapis ketiga, itu haknya Pak Haji, tapi harusnya minimalnya ya Pak Haji itu harusnya lebih mendalamin lagi gitu, karena yang dibeli sama motor dia ini tahun 2009 kalau nggak salah, dan ini pun restorasi. Jadi kalau boleh kita lihat, ini ada salah satu fotonya. Jadi setelah video ini viral, dan tadi pagi sebelum gua bikin video ini, gua dapet fotonya yang tampak keseluruhan. Ini dia fotonya. Nah, ini dia fotonya. Tampak keseluruhan dari motor tersebut lah di bagian sebelah kanan. Jadi kalau gua nilai ini motor nggak ada nilai plusnya, malah nilai minus. Kalau dengan harga segitu ya, kecuali nolnya dihilangin 1, gua bisa terima. Tapi ini wow, 180 juta dapat motornya begini. Nilai plusnya adalah dapat kresek Pak Haji. Pak Hajinya dapat kresek. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli motor yang harganya fantastis menurut teman-teman, nggak biayanya sedikit gitu ya, minimal nanya lah. Sekarang kan mudah banget itu di sosial media, bisa dicari bener-bener komunitas ranking, misalnya teman-teman yang main ranking baik itu original atau modifikasi, itu kan gampang ya sekarang ya, bisa tanya, bisa DM, bisa WhatsApp, ini bener nggak, masuk nggak dengan harga sekian. Itu sih menurut gua yang nggak ngebuang-buang duit sih, menurut gua bisa digunakan duit yang lebih bermanfaat. Nah dari foto ini yang gua lihat adalah yang pertama, nilai minusnya adalah 1, aduh cuy, yang pertama dari knalpot. Karena ini 2009 nih knalpot, nah dia ada bagian chrome-nya, jadi ini knalpot itu harusnya full black, jadi nggak pantas kalau kata gue sih, menurut gue 180 juta ini. Terus yang kedua adalah tidak adanya stiker OK, karena kan stiker OK itu salah satu stiker QC ya, jadi lulus ujinya itu oke, jadi udah motor itu udah sempurna lah, bisa langsung dipasarkan. Itu salah satu ciri khas dari Yamaha adalah stiker oke yang kita sebut. Nah itu, jadi kalau walaupun ini saya udah tahu ini motor restorasi, cuman minimal restorasinya disempurnakan lah, karena stiker oke itu kan murah banget gitu, biar lebih perfect lagi gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah ini karet handle kopling. Memang di ranking itu ada, cuman ini bukan peruntukan di tahun 2009. Ini itu ranking buat tahun King Master. Bahkan yang King Cobra aja beda, karetnya nggak kayak gini gitu kan. Ya Allah, 180 juta gitu kan. Nah, terus next ini yang karet handle rem. Terus next yang di sini nih. Ya Allah. Baut kaliper bagus sih, pakai stainless gitu. Pakai stainless, tapi kan nggak sesuai dengan tahunnya gitu. Ini kan karena Pak Haji ini beli karena kondisinya original 180 juta, tapi nggak logis sih menurut gua. Ini pakai baut L stainless, kaliper dan piringan cakram ini nih gitu. Wow ya kan. Aduh sedih sih ya, pokoknya senang dan sedih ya. Sedihnya kasihan, senangnya ya harga ranking makin naik gitu ya. Jadi ambil positifnya aja buat temen-temen. Kalau bikin mau komen mah enggak, mau komen pro, komen kontra, itu boleh komen di video ini. Kita belak-belakan aja, kita kupas tuntas salahnya di mana, benarnya di mana gitu kan. Dan koreksi lagi konten video gua kali ini
Ya intinya ya kayak Pak Haji sih sebenarnya. Gue nggak nyalain Pak Haji, nggak nyalain yang penjualnya gitu ya, nggak nyalain juga pembelinya. Cuman alangkah baiknya gitu kalau dengan harga fantastis seperti itu dapat barangnya yang mungkin kalau yang kemarin 150 juta itu nilai plusnya satu spesial edisi, terus yang kedua adalah NOS, berarti nilai plusnya 2. Ini minimal nilai plusnya 3 lah, mungkin NOS gitu kan, atau full restorasi 100% barang baru, itu logis kalau 180 juta gitu cuy. Oke lah ya, walaupun hobi nggak hitung-hitungan masalah biaya ya, tapi manfaatkanlah duit dengan sebaik mungkin kalau menurut gue sih, walaupun lu duitnya tinggal ngeguntingin ya gitu. Oke, mungkin sekian video gue tentang ngebahas ranking yang lagi viral ini, yang lagi hit ini ya, 180 juta. Oke, gua tunggu komen-komen lo, komen-komen teman-teman di kolom komentar. Terserah mau komen apa aja tentang video ini, ngebahas tentang motor ini, tentang 180 juta ini, mangga ya. Mungkin gua akhirin video ini. Terima kasih. Ingat, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.